Oke, halo selamat pagi, siang, sore, dan malam. Nah, untuk tema kali ini adalah selera ikan berdasarkan usia. Jadi ini hanya berdasarkan pengalaman pribadi saja sebagai penjual ikan ya. Nah, jadi yang saya fokuskan adalah usia setelah lulus SMA ya. Berarti setelah lulus SMA itu berarti usia 18 tahun ke atas ya. Kenapa kenapa yang difokuskan di usia 18 tahun ke atas, bukan usia di bawahnya? Itu karena saya anggap untuk yang usia di bawah 18 tahun itu, mereka itu masih tergantung sekali dengan orang tua ya. Jadi belum mandiri. Jadi biasanya ikannya itu ngikut selera orang tuanya. Atau misalnya belum mandiri secara finansial juga. Jadi masih numpang, bukan numpang apa itu, masih tergantung diberi berapa sama orang tuanya uangnya. Walaupun tidak semuanya seperti itu ya, ada juga mungkin yang mandiri, tetapi kebanyakan seperti itu. Nah, oleh karena itu saya fokuskan di usia 18 tahun ke atas. Nah, yang pertama-tama adalah usia awal-awal lulus SMA atau awal-awal menginjak kuliah ya. Nah, itu biasanya kondisi mereka itu belum, secara ekonomi belum stabil, jadi masih morat-marit ya. Artinya kan ada yang baru masuk kerja, lulus SMK misalnya. Nah, mereka langsung masuk kerja itu kan, atau masih ada yang nganggur itu. Nah, biasanya kan tidak langsung digaji besar ya. Biasanya kan ada yang gajinya di bawah UMR, ada yang merantau jauh, ada yang kuliah kan merantau jauh. Nah, otomatis mereka tinggal di mes, tinggal di kos, tinggal di kontrakan rame-rame sama teman-temannya. Nah, otomatis mereka kan selera apa, bukan selera, kapasitas akuariumnya kan juga tentunya tidak akan terlalu besar ya. Nah, biasanya yang dibeli itu ikan-ikannya itu adalah ikan-ikan yang kecil-kecil. Contohnya seperti ikan ini kan, ikan pelati, kemudian ada ikan gupi, ikan neon tetra. Nah, misalnya mereka tuh lebih suka atau lebih condong untuk ikan-ikan aquascape atau menghias aquascape. Jadi kebanyakan di usia 18 sampai usia berapa ya? Usia 25 lah. 25 kan itu biasanya usia-usia lulus lulus kuliah paling mentok ya. Kalau 7 tahun kuliahan berarti 25 tahun. Nah, lulus kuliah paling mentok kan biasanya ikan-ikan yang dipelihara itu masih yang seperti itu. Nah, biasanya umumnya mereka tuh tinggal di kos. Nah, di kos kemudian beli ikannya itu biasanya ikan-ikan yang receh-receh. Namun mereka punya hobi, biasanya hobinya adalah aquascape. Jadi menghias menghias akuariumnya itu dengan dekorasi tanaman-tanaman. Jadi kebanyakan seperti itu ya, walaupun tidak selalu. Saya hanya fokuskan kata kebanyakan. Nah, ada juga yang tidak mengikuti mainstream tersebut ya. Nah, ini itu juga berlaku bagi yang misalnya baru lulus SMK misalnya atau SMA terus masuk ke dunia kerja juga sama saja seperti itu. Biasanya mereka nanti tinggal di mes, kemudian tinggal di kos. Biasanya kerjanya biasanya ada yang dari desa kemudian merantau ke kota tinggal di kos. Nah, mengisi kesibukan dengan itu pelihara ikan karena kamarnya kecil mungkin. Nah, kemudian mereka mulai membeli akuarium yang kecil juga, kemudian diisi tanaman, diisi ikan kecil-kecil karena memang itu tadi kondisi tempat yang terbatas. Nah, kemudian di usia 26 sampai 40 tahun itu biasanya
rata-rata ya kondisi ekonomi mulai membaik ya. Jadi mungkin ada yang naik jabatan, yang sudah kerja-kerja itu misalnya jadi ini itu, jadi kepala misalnya, kepala bagian, kemudian yang kuliah juga sudah lulus, kemudian mereka sudah kerja, sudah mapan. Nah, pas umumnya mereka mulai meninggalkan itu aquascape tersebut, kemudian mereka memelihara ikan-ikan yang unik, misalnya pelihara pari, pelihara ikan-ikan yang mereka ingin pelihara tetapi belum kesampaian, pokoknya seperti itu. Ada yang pelihara apa itu yang bentuknya seperti eh ikan purba, itu saya lupa namanya, pokoknya itu. Kemudian ada juga yang pelihara nanti lele-lele yang mahal itu, yang catfish yang mahal. Kemudian mungkin pelihara arwana juga. Tetapi umumnya biasanya kalau usia segitu, kalau saya lihat mereka kebanyakan pelihara ikan yang mereka ingin beli tetapi tidak kesampaian. Contohnya ya itu tadi ikan pari, kemudian misalnya pelihara ikan predator yang mahal-mahal. Jadi semacam pelampiasan. Nah, kemudian di usia 41 ke atas itu biasanya mereka mulai rileks, mulai santai. Jadi tidak mau ribet. Misalnya kan kalau pelihara predator kan males beli pakannya ya, beli pakan kan harus pakan-pakan hidup, harus ini itu. Jadi mulai mengurangi hal itu. Jadi biasanya usia 40-an itu biasanya mereka juga sudah punya rumah sendiri ya. Jadi tidak ngontrak sana, ngontrak sini. Jadi lebih bebas lagi. Jadi mungkin bisa bikin kolam, bikin ini. Jadi biasanya ikan-ikannya itu juga ikan-ikan yang mainstream tetapi yang mahal, misalnya seperti ikan koi yang mahal itu kan. Karena mereka sudah tidak memikirkan tempat lagi. Mereka mungkin sudah punya rumah kan, sudah bisa beli rumah kan. Jadi biasanya diisi ikan koi, diisi ikan arwana untuk menunjukkan status sosial kan. Arwana apa tuh, super red. Nah, ditaruh di ruang tamu. Jadi biasanya ikan-ikan yang menunjukkan status sosial biasanya kalau sudah usia 40-an tahun ke atas. Jadi sering di tempat saya nih datang orang-orang tua kan tanya, ada ikan koi, ada ikan ini itu. Saya jawab nggak ada, karena memang fokusnya jualan ikan kecil-kecil, ikan receh. Karena kalau saya fokuskan ke banyak ikan nanti malah pusing apa, terlalu banyak barang nanti malah pusing kan ya. Kayak pinginnya ya kayak kios-kios yang spesialis jualan tertentu saja. Jadi seperti itu. Jadi ini hanya berdasarkan pengamatan pribadi aja. Jadi misalnya ada orang apa, mahasiswa atau mahasiswi, nah saya sudah tahu ini pasti arahnya beli kemana, itu sudah tahu. Karena kebanyakan mereka kan tinggal di kos. Nah pasti tidak mungkin lah belikan besar ya, kecuali kalau orangnya memang orang asli sini, nah mungkin. Tapi kebanyakan malah yang kuliah itu kalau di Jogja ini mungkin 80% ya orang luar. Nah jadi itu bisa jadi peluang Anda juga. Misalnya Anda usaha ikan hias kan, nah jadi bisa dipelajari. Misalnya usia segini orangnya sukanya ikan apa umumnya. Nah kemudian usia segini, misalnya di tempat Anda itu kota industri. Nah kota industri kan tentunya berbeda segmennya atau hobi apa itu, hobi selera ikannya dengan di kota pelajar misalnya. Pasti di sana kan ekonominya lebih tinggi kan, karena orang-orang sudah mandiri. Kalau kota pelajar kan umumnya kan mahasiswa itu kan hampir tergantung dengan orang tua ya, jadi belum sebetulnya mandiri. Jadi
berbeda segmen dengan misalnya di kota industri yang mungkin orang-orangnya sudah mandiri. Jadi pasti ikan-ikannya akan berbeda. Jadi pasti kiosnya itu bukan kiosnya apa akuariumnya tuh pasti isinya ikan-ikan yang berbeda. Mungkin ikan yang cocoknya ya diisi isi ikan misalnya ikan-ikan predator, ikan-ikan yang menunjukkan status sosial, misalnya ikan arwana atau misalnya ikan-ikan yang boros pakan misalnya. Boros pakan itu ya contohnya ya predator tadi itu ya, kemudian ikan mas koki, ikan apa intinya yang perawatannya agak ribet, yang akuariumnya besar. Bukan akuarium besar, yang akuariumnya itu butuh filtrasi biasanya. Butuh filtrasi, butuh butuh apa? Butuh filtrasi, butuh perawatan intinya itu karena namanya secara ekonomi mereka sudah mapan kan, jadi mereka sudah tidak memikirkan hal itu. Jadi biasanya kalau yang mahasiswa itu kan ngirit-ngirit ya, ngirit-ngirit inilah, ngirit-ngirit ini, tetapi kalau yang mereka yang sudah kerja biasanya tidak irit-irit, misalnya irit-irit mesin, misalnya mesinnya yang wattnya tinggi, kemudian pakai lampu yang besar, jadi pakai filter yang mahal-mahal, jadi seperti itu. Jadi itu hanya berdasarkan pengalaman pribadi saja, jadi ini mungkin banyak kelirunya ya. Nah, tetapi yang saya bilang ini hanya kebanyakan seperti itu ya. Jadi kebanyakan seperti itu. Jadi mungkin ada yang sebagian kecil tidak seperti itu, penghobi atau penikmat ikan hias di usia segitu. Jadi sampai di sini saja untuk tema kali ini. Oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam.